Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya. Untuk pertemuan 13 ini akan kita pelajari tentang teori antrian. Nah, sebelum kita mulai untuk mempelajari proses perhitungannya, maka kita pahami dahulu apa yang dimaksud dengan teori antrian. Beberapa ahli mengemukakan pendapatnya atau mengutarakan pendapatnya tentang teori antrian ini. Ada banyak ahli ya, yang termasuk di dalamnya satu orang ahli yang mengutarakan pendapatnya tentang teori antrian, yaitu adalah Heiser dan Render ya, dimana menurut pendapat beliau, antrian adalah ilmu pengetahuan tentang bentuk antrian yang meliputi orang ataupun barang yang tersusun dalam bentuk barisan, atau meliputi bagaimana perusahaan dapat menentukan waktu dan fasilitas yang sebaik-baiknya agar dapat melayani pelanggan dengan efisien. Dalam arti, kalau dalam segi waktu, pelanggan tidak terlalu lama dalam menunggu, dan dalam segi fasilitas, pelayanan yang diberikan kepada pelanggan dapat maksimal ya, atau memuaskan pelanggan. Banyak sekali contoh antrian yang bisa kita lihat dalam kehidupan sehari-hari ya, khususnya yang terdekat dengan kita yang bisa kita amati. Ada beberapa, diantaranya ada pelanggan yang menunggu pelayanan di kasir. Misalnya pelanggan suatu produk yang ingin membeli produk yang dia sukai atau dia gemari. Kemudian yang kedua, di sini ada mahasiswa yang menunggu konsultasi dengan pembimbing. Yang ketiga, mahasiswa menunggu pembayaran registrasi SPP. Nah, tidak mungkin di sini mahasiswa tidak antri ya. Yang keempat, penumpang kereta api menunggu pelayanan loket penjualan karcis. Nah, yang kelima, pengendara kendaraan mengisi bahan bakar, dan sebagainya. Banyak sekali contoh yang bisa kita sebutkan. Kualitas pelayanan ada beberapa ya, di sini bisa dilihat 4. Yang akan dijelaskan di sini hanya fasilitas pelayanan model single channel single phase. Tapi untuk perlu diketahui bahwasanya ada lebih dari satu jenis fasilitas pelayanan. Bisa dilihat ya, ada sebanyak 4. Yang pertama single channel single phase, di mana ada masuk, kemudian membentuk jalur antrian, dilayani oleh server ya. Yang kedua, single channel multi-phase ya, masuk jalur antrian, kemudian dilayani oleh server. Dan yang ketiga, multi channel single phase, di mana servernya itu tidak lagi satu ya, bisa lebih dari satu. Kemudian multi channel multiple phase, dan servernya ini bisa terbagi lagi menjadi beberapa server. Nah, untuk kasus yang akan dibahas pada pertemuan 13 ini dispesifikasikan menjadi kasus yang termasuk ke dalam single channel single phase. Untuk contoh sistem antrian bisa dilihat bahwasanya di sini ada sistem, kemudian ada garis tunggu dan antrian, dan yang ketiga itu ada fasilitas, yaitu pihak yang melayani atau yang memberikan pelayanan. Nah, untuk sistem contohnya saja lapangan terbang. Ya, di sini ada lapangan terbang. Nah, apa itu yang menjadi garis tunggu dan antriannya? Yaitu pesawat yang menunggu di landasan. Fasilitasnya yaitu landasan. Nah, kalau kita perhatikan di bandara, nah kita lihat ada pesawat terbang yang berbaris menunggu giliran siapa yang akan duluan untuk terbang. Nah, begitu ya, kalau dalam antrian ini harus ada yang menunggu proses dilayani oleh fasilitas.
Nah, yang kedua bank. Ada bank. Bank ini bukan hal yang asing ya buat kita. Nah, sebagai kita yang menabung di bank, maka disebut nasabah. Nah, untuk fasilitasnya adalah kasir. Lanjut ke pencucian mobil. Maka yang menunggu adalah mobil dan fasilitasnya tempat pencucian mobil. Begitu seterusnya ya, bisa dibaca. Ya, yang paling identik sekali dengan kita yaitu registrasi mahasiswa pada saat mendaftar ke perguruan tinggi atau universitas. Maka yang merupakan garis tunggu atau antriannya adalah mahasiswa dan fasilitasnya adalah pusat registrasi. Oke, next. Untuk prosedur yang bisa kita lakukan itu ada sebanyak 2 ya. Yang pertama itu tentukan sistem dan model antrian yang tepat. Kemudian yang kedua, gunakan formula matematika untuk menganalisis model antrian. Komponen sistem antrian. Nah, komponen sistem antrian ini ada beberapa ya. Misalnya di sini ada saya tuliskan itu populasi, kemudian distribusi kedatangan. Yang ketiga itu ada disiplin pelayanan. Yang keempat, fasilitas pelayanan. Kelima, distribusi pelayanan. Yang keenam, kapasitas sistem pelayanan. Dan yang ketujuh, karakteristik sistem lainnya. Nah, di sini ada beberapa definisi yang bisa dibaca sendiri ya. Apa itu yang dimaksud dengan populasi, distribusi kedatangan, disiplin pelayanan, fasilitas pelayanan, dan seterusnya. Nah, komponen sistem antrian ini adalah beberapa komponen yang dipahami bahwasanya di dalam sistem antrian ada komponen-komponen yang menyusunnya, sehingga terbentuklah sistem antrian.